Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai diskusi kami tentang e-commerce. Boleh di next slide. Nah, sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jasmine Lamia Safira. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akila Zinidiyah. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Gesa dan selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yahya Abdurrahman Adib. Nama saya Adi Pradipta. Jadi, yang pertama kami akan menjelaskan tentang apa itu e-commerce. Nah, electronic commerce atau e-commerce adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik atau internet. Nah, e-commerce itu dan marketplace itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau di e-commerce itu adalah platform pribadi, sedangkan kalau marketplace itu menampung penjual dari berbagai brand. Nah, contoh dari e-commerce sendiri itu ada kayak Sociala, karena Sociala ini menjual brand-brandnya sendiri dan juga Sephora yang menjual brandnya sendiri. Kalau contoh dari marketplace itu bisa kayak Shopee, Tokopedia yang menjual berbagai brand. Selanjutnya tentang boleh di next slide. Oke, selanjutnya tentang major categories e-commerce yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Di e-commerce ini memiliki beberapa kategori. Setidaknya sedikitnya saya merangkum 5 kategori utama dari e-commerce. Nah, yang pertama ini adalah e-commerce business to business atau B2B. Dalam e-commerce B2B, bisnis menjual produk atau layanan ke bisnis lain. Hal ini dapat melibatkan pesanan dalam jumlah besar, alat-alat manajemen rantai pasokan atau solusi perangkat lunak khusus. Dan yang kedua ada e-commerce business to consumer atau B2C. Ini melibatkan bisnis yang menjual langsung ke konsumen individu. Ini mencakup sebagian besar transaksi e-commerce retail. Dan yang ketiga ada e-commerce consumer to consumer atau C2C. Dalam e-commerce C2C, konsumen menjual produk atau layanan ke konsumen lain. Platform seperti eBay, Craigslist, dan Facebook Marketplace memfasilitasi transaksi ini. Dan yang keempat ada e-commerce consumer to business atau C2B, yaitu e-commerce yang melibatkan orang-orang yang menjual produk atau layanan ke bisnis, seperti ketika konsumen membuat survei online untuk digunakan oleh perusahaan. Contoh lainnya adalah ketika bisnis menggunakan crowdsourcing dengan meminta konsumen untuk memberikan layanan, seperti berkontribusi pada situs web dengan biaya tertentu. Dan yang terakhir ada e-commerce pemerintah dan non-bisnis. Banyak organisasi pemerintah dan non-bisnis lainnya yang menggunakan aplikasi e-commerce, termasuk Departemen Pertahanan, Internal Revenue Service, dan Departemen Keuangan. Kategori-kategori ini seringkali tumpang tindih, dan banyak bisnis e-commerce beroperasi di beberapa kategori secara bersamaan. Selain itu, tren yang muncul dan kemajuan teknologi terus-menerus membentuk landscape e-commerce yang mengarah pada penciptaan subkategori dan model bisnis yang baru. Selanjutnya ada e-commerce cycle, yaitu ada major activity in e-commerce. Apa aja itu major activity in e-commerce? Itu information sharing. Apa itu information sharing? Information sharing adalah seperti kita berbagi produk atau apapun itu di sosial media yang berbentuk e-commerce. Nah, selanjutnya yang kedua ada ordering. Ordering itu seperti alur pembelian setelah melihat e-commerce. Mungkin pelanggan akan memilih, dan selanjutnya yang ketiga ada payment. Payment itu pembayaran. Di sini pembayaran sudah banyak sekali caranya, seperti bayar online, kredit, dan lain-lain. Dan ada fulfillment. Dan yang kelima ada service and support. Gunanya service dan support di sini sangat penting untuk pengembangan aplikasi atau e-commerce itu sendiri.
Dan selanjutnya ada alur e-commerce. Alur e-commerce itu bagi para pelanggan atau para customer seperti penelusuran dan penemuan produk itu alur pertama. Dan yang kedua pasti para customer pasti memilih perbandingan dengan produk ini dan produk yang lain, yaitu pemilihan dan perbandingan. Dan di sini kita harus menunjukkan value kita, apa poin plus dari produk kita itu sendiri. Dan selanjutnya ada pembelian. Di sini setelah pemilihan perbandingan, maka akan terjadi pembelian jika barang kita dirasa lebih cocok untuk customer. Dan di alur pembelian ini sama, pembelian bisa dilakukan lewat online atau apapun berbasis e-commerce, dan penerimaan dan evaluasi. Dan setelah itu yang ketujuh yang keenam ada layanan pelanggan. Di sini layanan pelanggan itu sangat berguna sekali, seperti untuk customer service atau tanya-tanya atau apapun itu. Dan yang ketujuh itu ada pengembalian atau penukaran. Gunanya di sini pengembalian atau penukaran itu sudah jelas untuk misalnya ada barang yang salah atau salah ukuran atau apa itu, jadi ada pengembalian atau penukaran. Namun di dalam hal ini pengembalian dan penukaran itu harus ada minimal seperti barang yang tidak rusak, segala macam barangnya mesti rusak, tapi mungkin untuk pengembalian atau penukaran tuh kayak kesalahan penjual atau apapun itu masih bisa ditukarkan. Dan yang ke-8 ada pelacakan dan analisis. Selanjutnya ada e-commerce second look. Oke. Nah, e-commerce second look ini mirip dengan kegiatan e-commerce cycle, namun pada kegiatan kali ini akan digunakan secara ekstensif. Internet, externet, dan jaringan pribadi virtual, EDI, dan EFD, e-commerce B2B. Mengurangi waktu pengiriman, persyaratan, inventaris, dan harga, serta membantu bisnis mitra berbagi informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu di dalam sesuai purpose. Di sini ada pihak ketiga. Di sini untuk para pihak ketiga, modal pasar tidak dikendalikan oleh pembeli, yaitu modal pasar dikendalikan oleh pihak ketiga kecuali pembeli itu sendiri. Dan di sini ada pasar vertikal. Pasar vertikal ini berkonsentrasi pada industri atau pasar tertentu, seperti pasar yang tertentu tuh seperti mungkin perusahaan ban mobil, seperti di situ kan ada pasar tertentu untuk menjual, seperti Dunlop itu ada pasar tertentu untuk harga atau apapun itu. Dan selanjutnya pasar horizontal. Pasar horizontal itu berkonsentrasi pada fungsi tertentu atau proses bisnis mengotomasi fungsi atau proses ini untuk, misalnya saya ulangi, pasar horizontal berkonsentrasi pada fungsi tertentu atau proses bisnis untuk mengotomasikan fungsi atau proses untuk berbagai industri, seperti untuk pengembangan pengotomasian fungsi dan di dalam berbagai industri itu sendiri. Dan selanjutnya ada pasar model. Oke. Pasar dari sisi penjual. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada pasar dari sisi penjual. Penjual yang melayani pasar khusus. Penjual yang melayani pasar khusus seperti bahan kimia, elektronik, dan komponen mobil. Terus pasar sisi penjual itu seperti bentuknya marketplace. Itu kan kayak ada orang yang bermain di bisnis itu sendiri, seperti penjualan bahan kimia itu kan nggak mungkin dijual secara terang-terangan, kayak maksudnya itu pasti ada pasar dari sisi penjual, ya ada pasar khusus. Dan yang poin kedua ada pasar sisi pembeli. Pembeli membuka pasar elektronik dan mengundang penjual untuk menawarkan produk. Artinya di sini artinya di sini pembeli itu di sini pembeli membuka pasar elektronik dan mengundang penjual untuk menawarkan produk, seperti penyediaan layanan seperti iklan atau apapun itu untuk pelayanan produk atau penjualan dari
pembeli itu sendiri. Oke, yang ketiga adalah pasar pertukaran pihak ketiga tidak dikendalikan oleh penjual maupun pembeli. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang di sini ada mobile and voice-based e-commerce. E-commerce atau bisa dibilang mobile commerce itu udah ada lama, beberapa tahun, terutama di negara Eropa. Um, Teknologi pendukung aplikasi e-commerce meliputi jaringan area luas nirkabel WWA, WWANS, dan jaringan 3G dan 4G, serta teknologi komunikasi nirkabel jarak pendek seperti Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, dan RFID. Langkah selanjutnya dalam e-commerce itu ada e-commerce suara atau bisa kita sebut juga voice-based e-commerce yang mengandalkan pengenalan suara dan teknologi teks ke suara yang telah meningkat. Platform asisten suara itu seperti Amazon Alexa dan Google Assistant itu sedang memindahkan perdagangan suara ke level berikutnya. Fitur keamanan untuk e-commerce suara diharapkan akan mencakup pengenalan panggilan, pengenalan suara, dan pengiriman ke alamat yang ditetapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Beyond e-commerce, ada yang namanya social commerce. Apa sih social commerce itu? Social commerce adalah bagian dari e-commerce yang dipengaruhi oleh social network dan media online lainnya. Ada beberapa kategori media online yang bisa dikatakan sebagai social commerce. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, social networking sites, yaitu TikTok, Instagram, Google, Twitter, Facebook, Pinterest, dan lainnya. Pengguna social networking sites ini merekomendasikan produk atau layanan yang mereka lihat atau yang mereka gunakan kepada kerabat atau teman. Selain itu, social networking sites tersebut menawarkan direct link atau tautan langsung untuk berbelanja. Contohnya di Facebook ada tab Marketplace yang biasa orang gunakan untuk jual beli barang bekas. Contoh lagi, Google Shopping yang digunakan untuk menemukan produk yang kita cari, melacak dan membandingkan harga dari berbagai e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, dan berbagai retailer seperti Erafone. Ada juga TikTok dan Instagram. Di situ para user dapat melihat dan membeli langsung produk-produk yang ditawarkan oleh para konten kreator. 2. Group buying platforms. Platform ini menawarkan produk atau layanan dengan diskon besar jika sejumlah pembeli tertentu setuju untuk membeli produk atau layanan tersebut dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam waktu 24 jam. Contoh populernya Five Indonesia by Groupon dan Living Social. 3. Peer-to-peer e-commerce platforms. Platform ini adalah pasar berbasis komunitas yang memungkinkan user untuk berkomunikasi secara langsung satu sama lain dan melakukan transaksi e-commerce. Contoh populernya Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, Amazon, dan Etsy. 4. Recommendation websites. Website ini mengumpulkan opini pelanggan terkait produk atau layanan yang telah mereka beli dan kemudian merekomendasikannya kepada orang lain yang memiliki minat yang sama. Beberapa juga menawarkan insentif kepada user untuk berbagi pembelian mereka dengan teman-teman melalui media sosial. Contoh populernya TripAdvisor dan Yelp. 5. Participatory e-commerce. Platform ini memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan menghadirkan produk atau layanan ke platform secara kolaboratif. Contoh populernya yaitu Kickstarter dan Cut on Your Bias. 6. Social advice. Platform ini menyediakan saran dan opini belanja melalui obrolan dan forum. Contoh populernya di bidang fashion ada Go Try It On, dan untuk aksesoris travel ada eBags. 7. User curated shopping. Platform ini menyediakan user untuk membuat produk actual dan atau membuat daftar produk yang dapat dipilih orang lain. Contoh populernya di bidang fashion ada List dan Polyvore. Next. Nah, perusahaan-perusahaan yang menggunakan media-media online tadi disebut hyper social organizations. Mereka memanfaatkan media online untuk terhubung lebih baik dengan pelanggan dan meningkatkan penjualan mereka melalui proses sosial.
Hypersocial ini dibangun atas 4 pilar. Pilar-pilar ini menggambarkan natural human interaction atau interaksi manusia yang alami baik bagi bisnis maupun konsumen. Pilar pertama yaitu tribe versus market segment. Tribe atau kalangan mempunyai language dan protokolnya masing-masing. Mereka mengidentifikasi satu sama lain melalui beberapa cara, seperti orang-orang dari kelas ekonomi dan sosial yang berbeda yang memiliki minat yang sama. Perusahaan sebaiknya melupakan segmen pasar dan fokus pada segmen tribe. Tribe segmen ini didasarkan pada karakteristik perilaku kelompok. Perusahaan perlu menjangkau kalangan-kalangan yang anggotanya saling mempengaruhi. 2. Human-centric versus company-centric. Human centricity mengarahkan seluruh aktivitas dan keputusan perusahaan untuk memberikan nilai kepada manusia yang menjadi pelanggan, karyawan, atau mitra bisnis perusahaan. Hypersocial organization harus terlibat dengan pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka secara langsung menggunakan media sosial. Contohnya, teknologi personalization yang digunakan di banyak aplikasi seperti YouTube, Tokopedia, dan Netflix. 3. Information channels versus network channels. Hypersocial organizations harus melupakan information channels dan berkonsentrasi pada network channels. Mayoritas pelanggan mengikuti teman-temannya di media sosial. Pelanggan sudah memiliki pengetahuan dasar tentang perusahaan dan produk serta layanannya, dan telah mendengar komentar dari teman-teman mereka di kalangan mereka. Perusahaan harus berbagi pengetahuan dan berupaya mendapatkan kepercayaan dalam menggunakan media sosial. Tentunya mereka mendapatkan kepercayaan di dunia online lebih menantang dibandingkan dengan dunia tradisional. Media sosial dapat berperan besar dalam membangun kepercayaan. 4. Social messiness versus proses hierarchy. Hypersocial organizations harus merupakan proses dan hierarki dan menerima social messiness atau kekacauan sosial. Paradigma baru ini tidak terlalu kaku dan tidak terlalu ditentukan sebelumnya, namun akan memungkinkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk berinteraksi sebagai manusia. Orang bisa berbuat salah, tapi seiring berjalannya waktu, mereka akan memperbaikinya sendiri. Pilar keempat ini menyadari bahwa manfaat media sosial jauh lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengadopsi hypersociality. Beberapa contohnya Spotify, Airbnb, Glamour Magazine, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya serahkan ke Akil. Baik, sekarang itu ada namanya social media information atau sistem informasi media sosial. Sistem informasi media sosial itu adalah sistem informasi yang mendukung berbagai konten antara anggotanya. Komponen SMIS meliputi penyedia aplikasi, komunitas, pengguna, dan sponsor. Nah, SMS ini memainkan peran penting dalam memupuk organisasi hypersocial dengan menciptakan komunitas yang saling menguntungkan. Ini juga memfasilitasi kegiatan bisnis seperti penjualan dan pemasaran bagi sponsor, serta membantu membangun ikatan loyalitas dengan pelanggan. SMIS dapat memberikan informasi berharga tentang pelanggan, meningkatkan kesadaran merek, menjalankan iklan yang ditargetkan, meningkatkan lalu lintas situs website, mengetahui kegiatan pesaing berbagai konten dengan pelanggan, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Sebelum merancang SMIS, organisasi harus menetapkan kebijakan media sosial yang jelas dan memperhatikan praktik terbaik. Kebijakan tersebut harus melindungi reputasi perusahaan, menghilangkan masalah hukum, melindungi privasi individu, dan meningkatkan kesadaran merek. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.